Kalau ke Makau ya itu tadi. Soalnya KJRI sekarang KJRI itu sudah tidak memberikan paspor bagi yang renew pekerjaannya ART. Terus harus kampanye. Tidak menyarankan. Jadi bukan tidak menyarankan, nggak mau ngurusin. Sudah pelayanan untuk extend paspor, renew paspor bagi teman-teman yang kerjaannya ART itu sudah di close. Karena tidak deal MOU-nya mereka. Kerjasamanya tidak sesuai. Makau nggak mau. Pakai peraturan orang Indonesia nggak mau. Kalau kamu mau peraturan ikut saya, dia nggak mau. Ini CCTV-nya di kamar mandi. Kenapa kok sampean pengen kerja ke Makau? Karena nggak pengen pulang. Iya. Oh. Wah, lah CCTV ada di kamar mandi ini ya bahaya no. Tapi udah dihilangin sekarang. Oh, pas. Thank you. Wah, bahaya ini. Ya sekarang Makin cantik aja, Mbak. Ya tinggal kalau dimajikan ini ya mau nggak mau sampean harus Berani. tahanin dan belajar untuk menerima hal-hal yang keras, karena orang Hongkong sekali kita akan nurut maka akan selamanya dibegitukan. Tapi begitu kita berani ngap, dia mikir pasti itu. Yang penting omongan aja. Akan ada dua kemungkinan, ya kan, tambah galak, tambah ruwet, atau wah anak ini udah mulai berani ya, kayak gitu. Oh ya sudah. Yang penting jangan bikin sampean makan hati terlalu. Mbak Eki nggak bisa kalau disuruh adu kambing itu nggak mau. Lebih baik mending minggir. Bisa tapi selalu kalah. Gitu, walaupun benar tapi dia bos. Gitu kan? Bukan persoalan di sini kalah dan tidak, Mbak. Jadi semakin sampean memendam rasa, bagi saya itu tidak akan terus menjadi solusi. Nggak bisa menyelesaikan masalah. Tapi ada yang orang didiemin ya udah biarin aja didiemin, ada yang biarin. Tapi ada yang didiem kalau orang Hongkong itu terus tambah ngelunjak, tambah kepala ini diinjek-injek. Kemarin aja ada cerita juga yang punya utang sama majikan kurang 2 bulan, majikannya mukul kakinya sampai bengkak-bengkak. Tak suruh lapor polisi, saya masih punya utang. Terus aku kon kudu piye, Mbak? Bener nggak? Aku jadi manusia kon kudu piye? Aku mbok sambati, dirimu tak kasih tahu hari ini juga telepon polisi, dirimu takut, dirimu wedi karo majikan terus jek ndek utang. Lah sama kasusnya kayak sampean. Terus aku harus support moralnya bagaimana? Kalau nggak sampean sendiri yang handle situasi dan keadaan itu. Ini ya kejadian seperti ini, takut, khawatir, kena mental. Ini masalah-masalah utama di sini. Karena sekali lagi ya, kenapa mereka begini? Di PT tidak pernah dibentak-bentak. Di PT tidak pernah diteriakin. Itu ada loh efeknya. Saya dulu mulai dari SMA itu ikut mahasiswa pecinta alam. Tahu sendiri kan kalau ospek SMA kan ya begitulah. Nah begitu masuk ke yang Mapala ini lebih ngeri lagi. makan caci maki, ditunjuk-tunjuk, terus kalau waktu makan itu Indomie ya, terus suruh bersih-bersih rumputnya dipotongin, suruh makan sekalian Indomie. Tapi saya merasa begini, bukan itu hal yang jorok. Hari ini aku akan merasakan tekanan-tekanan itu hanya iyalah cuman ngene. Ini belum parah ini. SMA itu kayak gitu menurut saya belum parah. Mahasiswa lebih parah lagi. Aku masuk Mapala itu lebih parah lagi, pingin makan bakso suruh push up dulu, suruh lari dulu, pokoknya disiksa dulu lah. Begitu sampai ke sini ke Hongkong, tinggal di Victoria Park ya Bu. Ini bukan masalah yang dimaki-maki, diteriakin sampai telinga ditunjuk. Kerja juga 1 minggu itu sama manajernya langsung ditunjuk-tunjuk sambil ngumpat, Mbak. Waduh, aku mikir, tapi ya sudah udah. Nah makanya pembiasaan terhadap hal seperti tadi itu, orang kalau nggak pernah diteriakin, nggak pernah dibentak-bentak, gemeter kan? Gemeter mau ngomong aja nggak bisa. Lah. Dan ketika dia begitu, dia menganggap dia tidak melakukan kriminal. Tapi sampean itu
Kalau kayak gitu namanya apa ya, Bas? Inggris. Bukan. Bahasa Inggris itu ada namanya. Kena tekanan mental gara-gara caci maki itu ada. Apa namanya? Aku lupa, bahasa Inggris itu ada. Pokoknya intimidasi tetapi yang tidak terlalu dalam. Jadi seolah rasa itu intimidasi dan sampean nggak pernah libur, sampean nggak pernah bergaul sama orang, sama teman-teman Libur sampean, setiap minggu. Libur tiap minggu. tapi disuruh part time. Iya, setengah hari. Nggak bisa. Terus setengah 7, Sampai setengah harus- 8 tet harus nyampe rumah. Sampean harus menolak. Sampean ada aturannya. Kalau sampean berani lapor ke labor, itu digunakan alasan supaya dia nginterminate sampean. Tadi tanya labor itu apa? Labor departemen itu ya yang jadi apa penengahnya sampean sama majikan. Jadi aturan-aturan itu secara tertulis itu Nah. ada di labor. Jadi Kalau- kalau ada yang melanggar, Kalau ada pengaduannya ke situ. perintahnya di WA, Ada. langsung bawa sudah. Ada semuanya. Di screenshot semua bawa ke labor. Jadi Masih dia nanti ada kan semua. disuratin labor tuh. Dia akan marah. Loh, aku kan bener. Wah, kamu berani macam-macam. Minimalnya setidaknya satu. Kamu neken saya lapor labor. Oh gitu ya. Oh ya Iya. no. Jadi kan nggak sampai adu batuk sama dia. Labor yang ngasih surat. Ini ada bukti cetan kamu terhadap bla 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 bla, selesai. Oh, kamu berani ya lapor bla 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 bla. Ya aku bener kan nggak boleh part-time, kamu maksa-maksa. Dan secara aturan sampean setiap 1 minggu sekali harus ada libur 1. Nggak boleh sampean walaupun kerja di rumah majikan itu sama aja sampean part time. Jadi kita itu Nggak perlu boleh. istirahat. Minggu itu Istirahat. nggak boleh part-time dibayar itu sebenarnya secara peraturan tidak boleh. Tapi nek arek-arek ambek majikane, oke lah. Selama tidak Butuh- ada laporan itu nggak ada masalah. butuh duit. Utangnya Tapi akeh. itu bisa jadi senjataku ya. Bisa no. Sampai langsung lapor ke labor bisa. Ada langsung hotline kalau sampai nggak mau libur. Teleponnya. Hotline labor telepon. Sampai telepon sampai ngomong. Saya kirimin screenshotnya atau saya printin atau saya kirim surat ke labor bukti-bukti kalau majikan saya nyuruh saya part time. Kelar itu, Mbak. Setidaknya kalau sampean sudah nggak betah di situ, dia yang interminate sampean, ini beda persoalan. Dia interminate beda persoalan. Tapi kalau sampean yang ngebreak, sampean yang kalah. Kalah dan rugi kayak gitu loh. Tapi kalau seperti ini walaupun urusannya sampean diputus kontraknya, tapi kan sampean nggak salah. Ada catatan labor sampean melaporkan. Nah, gitu loh. Jadi untuk proses kemajikan yang baru, imigrasi Bukan enggak. salah sampean. Lebih mudah gitu. Nah, Ya, jadi untuk menentukan visa itu nggak perlu rekornya itu diogrek-ogrek itu kan. kan sampean ada report, ada case, laporan case. Bukan Sudah, begitu Mbak Lin? sudah terang. Iya. Sedikit Sudah, tahu Bu. banyak. Mas apa udah kayak dapat senjata kayak gitu. Oh, ya aku punya senjata ini kayak gitu. Aslinya tanpa senjata semua selama sampean berani itu bisa. Cuman persoalan ini kan buntu. Jadi kan tadi tanya sama bojoku kan adu batuk kan bingung. Ya coba kita kolek-kolek kan. Kita korek-korek apa sih yang bisa dimainkan lagi supaya tidak adu batuk. Ya sudah part time. Ya sudah itu disikat, itu sudah jelas itu melanggar hukum. Nggak boleh. Tapi ketika sampai mengiyakan, nah atas Sama dasar aja. kenapa? Atas dasar sebenarnya saya nggak mau mengiyakan, tapi saya takut di interminate. Alasan gitu aja reason jelas, wis. Dia ngelihat wajah sampean ngomong labor pasti akan bela sampean. Dia juga punya apa namanya pendampingan secara psikis sebenarnya. Dan Cuman- intinya sampean harus tahu selama 1 minggu sekali sampean harus libur. Nah. Kalau di saat sampean interview meminta sampean majikan untuk tidak kasih libur, pilih 1 bulan 2 kali, itu berarti sampean juga salah. Tapi Salah. jangan sampean ungkapkan. Nggak usah ngomong. Di situ, gitu loh. Ya. Jadi untuk kedepannya duit butuh, tapi di saat libur ya harus libur, gitu loh. Iya enggak? Tapi mbaknya ini lebih cenderung ke takut dan nggak berani ngapa-ngapain. Iya nanti kalau pas dornya itu pas Dia nggak ngomongnya siap. itu pas dornya itu Ngomongnya, pasti nerima semuanya. omongannya majikan. Nanti Oke, jadi satu itu secara teknis, secara psikis, ya. Sampean harus la wala quwata illa billah. Sampean harus meyakinkan ke dalam dirinya bahwa ada sesuatu yang membantu saya lebih kuat. Nah, itu gak iso, Mbak. Itu dalam diri, Mbak. Aku ngomong pun
gak iso gitu loh. Pak, maksud nggak itu psikis, Mbak. Psikis ini makanya nek sampean gumbul ambek aku sering ngomongku banter, sering bengak-bengok bla bla bla. Sering nonton makanya ya gitu. Karena memang dihantam kayak gitu itu kan lama-lama tangguh gitu loh, Mbak. Kan kenapa sih saya selalu meninggikan volume saya di saat orang itu ingin melakukan pembenaran terhadap apa yang dipikirkan mereka. Makanya saya menekan lebih tinggi dengan suara, dengan logika. Nek wis mentok aslinya reasonnya bahwa terus nek aku wis jelasno secara pelan-pelan dan awakmu jek panggah ngeyel. Endingnya pasti ngene, ya wis lu lakono. Tapi saya nggak mau begitu. Dasi sampean iki dibendukno kira-kira kopior enggak? Aku selalu akan menggunakan kalimat yang seperti itu. Iya. Bagi orang yang mendengar, itu akan funny kan. Bagi orang yang merasakan. Jadi antara aku kok dikongkon bendukno gitu kan. Nah, di situ akan ada ya namanya juga teknik dalam sebuah perbincangan atau dialog untuk kita bisa memahamkan ke orang lain itu kan pakai banyak cara gitu. Nah itu saya belajar itu gitu loh Mbak. Makanya setiap ngomong anak ini ngomong, nah begitu tadi sampean cerita aku dengerin ya kan. Sampean diajarin secara psikis masih akan berat. Oke, kita cari teknisnya. Oh ya sudah, ada selisihnya di tempatnya majikan dan CCTV itu ada buktinya. Pada tanggal sekian-sekian ada CCTV taruh di kamar mandi, itu sudah cukup untuk Lebon membuat surat ngasih peringatan kepada majikan. Itu kamar mandi dalam. Oh. Ini bahaya loh, enggak boleh loh ini. Boleh privasi. Ini namanya udah lihat mungkin ya, karena aku sering apa kan gini kan, malam itu kan pada judi, terus pagi kan aku ngantuk banget kan siang, terus aku di kamar mandi itu ya ndak tidur, cuman merem gitu aja, nggak ada 2 menit paling lah si majikan perempuan langsung gitu loh. Enggak, dia nyindirnya ke anjingnya gitu, terus kok tahu kayak gitu kan. Terus libur itu aku ngomong sama temanku, coba kamu cek di sini kayak gitu. Saya benar di lampu itu ada. Terus padahal aku udah sering ngelap itu tapi nggak ngeh kalau di situ ada. Ngelap lampu di atas itu. Terus aku tanya, sampai lampu dilap. Ya Allah, Banyak ya berarti. Ini kalau apa sampai bisa buat ngaca yo. Itu apa lampunya? Gini. Nek bagi saya sampean bukan tidak bisa bekerja. Tapi sampean kena mental. Iya banget. Itu yang paling banyak. Mental itu. Wong orang anak dari Indonesia berangkat ke Hongkong itu tidak semuanya nggak bisa bekerja. Tapi lebih yang kayak gini nih. Nah, ini nek wis koyo ngene iki rungoknone pengajian Mbak sampean. Nek arepe turu. Lah piye? Aku jadinya kalau sholat malam tak rapel semuanya. Tadinya dikasih waktu sholat ya, kan aku interview tuh minta sholat siang itu boleh. Jadi siang itu cuma dikasih sekali ya, tak yang 2 kali itu aku siang, yang 2 kali aku malam. Sekarang malam semua. Tapi kalau jilbab aku tetap pakai di rumah. Gusti Allah Maha tahu. Saya tidak mempermasalahkan urusan itu. Yang saya permasalahkan adalah harus ada vitamin untuk psikis sampean. Bahwa tantangan hidupnya ada. Kalau saya rumusnya kadang nonton ngaji filsafatnya Pak Farudin Faiz, tapi itu 1,5 jam. Tapi begitu sampean ratapi dan renungi, apa sih yang masalah dalam hidup? Ya sampean sendiri. Sing njaluk nang Hongkong kan sampean. Ya iya sih. Iya. Lho lah yo tak balekno. Karena aku gak iso bongkar lho. Sikise sampean gak iso tak bongkar, takut lah sekarang yang mau ke Hongkong siapa? Yang mau cari duit di Hongkong siapa? Dan Gusti Allah wis ngijino sampean di Hongkong wo. Iya. Iki senjata saya terakhir loh Mbak. Nek aku gak iso ngubek-ngubek cara mikire mereka. Lho ya bener gak? Iya, ini senjata saya terakhir. Sing pingin nang Hongkong sampean, sing milih majikan iku yo sampean, sing golek yo sampean. Karo Gusti Allah diiyani kok saking pengen porek. Terus piye jane? Gusti Allah iso WA karepmu piye sih? Ya ora. Iso simpel aja, sederhana. Logika kita langsung balikkan secara logika, Mbak, gitu loh. Jadi menyerah itu bukan reason ya, bukan sebuah jalan.
ya nggak pengen menyerah sebenarnya kan ya. Tapi Jadi caranya bertahan. dari habis dari sini kan sampean sudah punya gambaran. Harus punya kekuatan. Kalau nek sampean dari sini terus gak mau apa-apa tak tutup channel aku, Mbak. Lah ora nek gunane padha ae lho piye terusan. Tutup channel ae. Jadi kayak gitu. Soalnya ya wis. Kadang kalau kita balikan ya gitu. Hidup itu sebenarnya dibalik aja seret. Lapo sih aku kok nang kene. Iya, kalau dengar kan ada yang lebih parah dari ini kalau dengerin cerita-cerita gitu, dengerin konten. Kok aku nggak bisa kayak gitu. Dulu aku tuh bisa bertahan kayak gitu. Kok sekarang enggak gitu. Kenapa? Ya tambah umur, sampean lebih sensitif. Loh iya, loh. Orang semakin tua itu tingkat sensitifnya itu lebih tinggi, Mbak, karena wanita itu hormonnya bisa habis. Beda sama cowok. Hormonnya bisa habis dalam artian bukan hormon bagaimanapun. Orang sudah menopause, sudah semakin tua, fisiknya sudah lelah, sudah capek, suruh berjuang sama semangat lagi, pasti kan. Dan itu kalau tidak ada orang-orang di sekitar yang memberikan dukungan, Ya itu butuh orang buat ngomong gitu. makanya libur nongkrong di tempat kami musik oye. Apa sih itu? Aku lihat Tidak loh. jeduk. Ya seneng dengerin lagu. Request lagu. Yang Sesuai konten, hati. yang konten Mbak Yuli itu yang kayak di studio itu. Macem-macem. Kita ada di studio, ada di Ada di- emperan, ah. ada di bawah jembatan. Healing, Mbak, healing. Ngobrol sama teman, makan bersama. Mbak Lim ini loh healingnya setiap minggu. Entah jadwalnya kemana kan luar biasa healingnya. Handphone itu bisa dilacak nggak sih? Enggak lah, sampai Ngapain kok juga? setakut itu. Ya dia itu soalnya nanya kemarin itu pas malam aku telepon Mas Sandro itu di paginya, kamu kemarin libur kemana? Ke sini. Terus kamu ngobrol, kamu ngomong apa? Kamu beli apa? Kamu makan apa? Nah, kayak gitu. 關你咩事啊？我放假喎，我自己試喎。 Nah, berani. 太太啊，我放假喎， Nah, 呢個係我個 private 事喎。 nah. 可能我係出邊有男朋友咧。 Sampai ngomong ngono dia langsung dia langsung iki mari ketemu karo sapa iki kok jadi perangainya berubah. Dia pasti kayak gitu. Dia langsung bikin peraturan baru, dia bilang, "Iso apa ora?" Kayak gitu. Terusan yo iso. Aku kan nggak Manut. bisa. Mau mandai. Relax dadai. Ganti kayak gitu dong. Dia balik. Nah, sampean tahu nggak ada teori psikologis yang begini, Mbak. Saya itu tidak dianggap sama orang lain. Ya kan? Saya manusia yang tidak dianggap sama orang lain. Kemudian saya bisa hire sampean. Saya ingin saya itu dianggap sama sampean dengan membeli uang tadi, membeli waktu sampean. Sehingga apapun yang akan saya ucapkan, sampean harus nurut sama saya. Itu ada teori psikologi tentang hal seperti itu. Dan ini terjadi kepada teman-teman banyak-banyak yang merasa uang itu butuh. Orang Hongkong kan kalau main duit, orang Hongkong itu loh bisa tidak dipenjara kalau dia itu bisa bayar ganti rugi jokam. Nah ini efek ini Hongkong, iya kan? Ini Hongkong bisa dilakukan seperti itu. Makanya dengan uangnya dia berusaha membuat orang lain itu seperti apa yang dimau dia. Nah, ini pelajaran lebih dalam lagi nih, Mbak. Ini tentang disetir. itu teori psikologis. Dan orang-orang yang tidak melihat rasa kemanusiaan, tidak merasakan rasa takut, tidak merasakan sebuah empati, tidak punya hati, ini sudah bisa dibilang sakit, Mbak. Nah, nek sampean yang sampean temuin cuman rasa sakitnya kepala mereka, otaknya mereka itu kan nggak full. Ada yang 1/4, ada yang setengah, ada yang 3/4 kan. Sampean tadi bilang, yo kadang-kadang baik, yo kadang-kadang kumat, ya kan. Nah, itu ada levelnya, itu ada. Ada yang justru diem. Dia ketawa-tawa, tahu-tahu sampean dibunuh.
psikopat. Nah, itu luwih parah lagi, Mbak, dan itu ada. Dan itu terjadi. Wong sekarang gini aja lah. Di konten itu kan ada juga gitu. Tanyanya baik-baik. Jawabnya nyengil-nyengil kan ada. Kan ada tuh. Jadi siapa yang salah? Orang bertanya itu tidak pernah salah. Menurut saya loh ya. Tapi yang ditanyain menganggap orang yang bertanya itu terlalu goblok loh. Kan blidru. Ya kan seperti itu. Nah, kalau posisi di tempatnya majikan itu ya itu tadi psikis, dia pingin ada pengakuan. Sebenarnya ada dua juga kemungkinan, dia kepingin ada yang diajak bicara, diajak ngomong, tapi sampean dianggap nggak selevel. Ya mungkin itu. Soalnya yang laki sibuk, yang dia di rumah terus tiap hari. Dia kesepian, dia nyari something yang membuat dia happy. Nah, dengan ngomeli sampean dan marahin sampean itu sesuatu yang dia happy. Iya, Kan saya bilang sakitnya 25%. 30. Nah, sampean harus membaca itu, Mbak. Supaya sampean bisa bekal. Woi aslinya kesepian ta. Nek kesepian ojo ngamuk-ngamuk, ayo ya mencoba bareng lah, enak tak traktir. Walien kayak gitu nek sampean tambah wani. Aku kadang ngomong kayak gitu loh, tapi dia tuh kayak piye Jaim. Ya mungkin jaim. Lho jaim piye balesnya nek sampean ngomong kayak gitu, balesannya dhek piye? Ngomong kayak gitu doang oh. Tak Lah guyon. timbangannya awakmu nyenting-nyenting karo ngamuk-ngamuk lho, cap tambah tuwek cepet mati lho. Gitu lah lho. Aku ngomong tete nek sering marah-marah cepet tua loh. Malah dia lebih marah-marah lagi sama aku kayak gitu. Tapi kalau yang lagi enggak bisa diajak ngomong apa? Diajak Kesepian, Mbak. Sampean harus tahu psikisnya majikan sampean supaya bisa ngatur psikisnya sampean. Nah, nek sampean lebih sempit dalam menanggapi sebuah persoalan itu ya. Sampeannya jadi mumet. Oh, kami yang Bangun mulai ini kok brai-brai. Belum dengerin sampean sing pipisnya ditaruh di kresek. Nggak boleh ke kamar mandi. Nggak boleh ke kamar mandi. Hanya 1 kali atau 2 kali ke 3 kamar kali. sehari. 3 kali sehari. Pagi bangun tidur, siang sama malam sebelum tidur. Selain itu kalau mau pipis, pokoknya jangan di kamar mandi ini. Lah ya kotor kan, malahan rumahnya. Akhirnya mbak ya apa tidak baskom tuh kresek pipisnya. wah, Nah, itu ada loh. Oh, itu terjadi. Kamar mandi. Itu terjadi, Mbak. Makanya kan soak. Mbah tok. Mbak siji. Malahan. Nah, soak. baru denger aku. Nah, Kita denger aja. kita dengernya melongo. Ada mah kayak gini. Ya katanya terus sampai ada lapor ke agent nggak? Aku lapor tak tuduhin ini kuah baksoku. Nggak usah ngomong sama majikan lah. Daripada dia tambah resek. Karena yang kerja aku tak jalanin. Nah, Dibilangnya aku lapor cuma ngomong doang. Gitu. artinya itu menyiasati. Dia masuk ke Hong Kong usianya 39. Sekarang 42, 51. Cantik dia. Cantik, penampakan cantik, tuwek, terus suka tukang rias. Tapi dibalik ceritanya, Majikan Hong Kong. kita nggak ngontenin, nggak omongan itu keluar pas kamera kita nggak on. Terus kita juga Karena pewanjang dia cerita sampai 2 jam 3 jam. Kita cuma ngambil beberapa di bagian depan dan tengah. Jadi hal-hal semacam itu, Mbak. Sing dipukuli majikan kan, enek sing dirayu-rayu seksual harassment, jadi ditawani duit ayo karo aku. Hal-hal seperti itu kan untold story, cerita yang tidak terkuak. Tapi begitu adanya konten ini mulai itu muncul cerita-cerita. Berani cerita, berani curhat. Nah, ya kan. Ada yang diajak ngomong mah. Iya. Kan ada sebenarnya NGO organisasi itu ada, cuman hari Minggu. Tapi nah peminatnya kan pasti akeh. Mereka close ya, tidak direkam. Jadi 10 anak atau 5 anak didudukin di kursi terus suruh cerita semuanya. Ada yang kayak gitu. Tapi mau sak piro? Nek sing arepe curhate konten gue 3.000.
Yang maksudnya lebih banyak yang mau curhat daripada yang nangani. Nah, nek wis nating tulus pokoknya aja ngomong jenengmu wis. Sembunyikan identitas semuanya dan jangan pernah ngomong jenenge majikan apa meneh. Pokoknya identitas jangan. Tapi yang dibutuhkan kan orang lego cerita. Nah, seperti itu cerita. Aku cerita ke suami habis topu beliau ae. Iya jelas. Pasti keluarga pasti akan jangan pernah diceritain yang hal-hal kayak gitu, cerita ke kita aja. Ya aku nggak pernah cerita ke anak, Mereka ceritaku taunya ke uang suami datang. malahan. Gitu. Ke orang tua nggak pernah. Orang tua aku malah belum tahu aku di sini. Oh. Kok sampai nggak tahu? Kan dia di Jawa Tengah, aku di Jawa Timur. Terus ya nggak boleh malah. Sama nak gue makanan-makanan sehat iki, Mbak. Tahu. Aku cari cancul aja. Biasanya kan di sini tuh ada, aku belanja di sini. Aku nggak nemu apa udah pindah yang 4 Bawah tahun sini lalu. pas. Bawah situ aja. Pas. Dulu kan ada renovasian itu kan, terus bawahnya itu. Di situ ada wudau, ada. Iya bawah sini. Bawah sini loh. Nggak kelihatan tau? Enggak. Kan sampean mungkin Sebelah dari Japan sana, Home. enggak sampean dari sini. Sebelah bakor bubur pas. Salah. Sudah. Kurang apal. Mm-mm. Dulu Aku aku di yang sini. ora apal mau jalannya. Bisa takut-takut. Padahal wis bolak-balik rene ya. Karena enggak penting untuk tahu di sini kan Mbak Lim. Yang penting anak-anaknya dirambut libur ya jalan. Enggak ikut ke kota, ikut acara. Terus gitu kan. Oke, closing dulu. Lu kok aku yang closing. Oke teman-teman, cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan obrolan hari ini bisa membuat mbaknya tambah semangat lagi, tidak lebih down lagi. Jadi kalau ada apa-apa bisalah nanti tanya-tanya lagi mbak ya, bagaimana cara mengatasi dan solusi kayak gitu. Semangat selalu untuk teman-teman semuanya yang lagi berjuang di Hongkong. Sehat selalu dan see you the next video. Bye bye. Bye Dani.